dibuka dengan sepasang kekasih yang kebut-kebutan di jalan, mulai dari jalan raya sampai terowongan pertama mereka lewati dengan mulus. Namun tiba-tiba si pria malah ngajungkel dari motor karena ngerem mendadak. Mereka lalu masuk ke bengkel remang-remang dan pushran dengan barbar. Ternyata itu hanya mimpi dari wanita cantik bernama Barbara. Biar makin akrab kita panggil saja dia Babi. Babi sedang menunggu kedatangan calon suaminya yang bernama Cayo. Tapi karena tak kunjung datang jadinya Babi ketiduran di meja makan. Tak berselang lama Cayo datang mengagetkan Babi dari belakang. Dia telat pulang karena punya urusan dengan klien. Rekan bisnisnya ketahuan menggelapkan uang dan Cayo beserta perusahaannya bakal diperiksa. Sebagai hadiah karena telah menunggunya pulang, Cayo memberikan anting-anting emas yang berkilauan. Setelah itu seperti yang para warga duga mereka terlibat kegiatan pushran yang sangat menggoda. Keesokan harinya Babi pergi ke salon untuk mencoba gaun yang akan dipakai dalam pesta pernikahan. Babi ditemani oleh sahabat sekaligus rekan kerjanya yang bernama Pati. Si Pati ini gacor parah, mulutnya gak pernah difilter sampai membuat desainernya kesal. Karena takut si Preti ini pergi cari mangsa terlalu jauh. Babi memasangkan GPS khusus agar mereka bisa saling melacak posisi. Karir Babi cukup bagus. Dia adalah bos dari perusahaan tempat Cayo bekerja. Saat sedang menyelidiki transaksi keuangan perusahaan, temannya yang bernama Tiago datang. Tiago adalah akuntan handal. Dia bermitra dengan Cayo dan mengurus semua keuangan perusahaan. Babi berniat membantu. Namun Tiago yang katanya jago ini sudah menyelesaikan semua rekapan untuk sidang besok. Keesokan harinya Babi dan Tiago pergi ke persidangan. Sebelum itu Babi melihat ada motor gede yang menarik perhatiannya. Persidangan lalu dimulai. Hakimnya benar-benar guanteng dan membuat jantung Babi berdegup kencang. Hakim itu bernama Marco. Lewat penjelasannya, penonton bisa tahu kalau si Cayo ini ternyata bermitra dengan perusahaan lain yang dituduh menggelapkan uang dan menjual barang-barang terlarang. Namun berkat alibi yang dibuat oleh Cayo dan Tiago, sidang berhasil ditangguhkan. Di akhir sidang, terlihat Babi sengaja meninggalkan berkas untuk diperiksa langsung oleh Marco. Babi lalu mengajak Tiago untuk pergi ke pesta lajangnya malam ini, tapi karena itu pesta untuk wanita, jadi Tiago ragu untuk pergi. Sebelum pulang, Babi menyelesaikan transaksi untuk menjual motor kesayangannya. Karena sudah mau menikah, Babi tak yakin bisa ngurus motor lagi jadi dia memilih untuk menjualnya saja. Malam harinya pesta lajang berlangsung dengan meriah. Peti sangat senang karena bisa memilih lelaki manapun sesuai keinginannya. Saat menari di panggung Babi mendapat hadiah khusus dari orang yang mengaku sebagai pengagum rahasianya. Tapi sungguh di luar prediksi BMKG, ternyata isinya adalah foto-foto Cayo yang sedang pushran dengan wanita lain. Alhasil Babi langsung bad mood dan mengurung diri dalam toilet. Untung saja Tiago datang dan mampu menenangkan Babi. Namun dengan satu syarat yaitu membawa Babi menyusup ke ruangan Cayo. Security mencoba menghentikan mereka. Namun Pati yang cerdas bilang kalau mereka akan menyimpan kejutan pernikahan bagi Cayo. Alhasil Pak Security jadi semangat dan segera mengantar mereka. Untuk mengalihkan perhatian, Pati menarik Pak Security ke ruangan lain, kemudian sedikit memberikan servis agar teman-temannya leluasa beraksi. Sementara Babi dan Tiago pergi ke ruangan Cayo dan mengacak-acak semua berkas di sana. Sampai akhirnya ditemukan sebuah catatan kecil, yang isinya cincin dan pesan anniversary kedua tahun dari Cayo untuk pacarnya. Makin kecewalah si Babi ini, karena ternyata selama 5 tahun mereka bersama, Cayo sempat selingkuh lama. Babi yang kesal lalu membawa laptop utama Cayo dan meninggalkan kantor yang berantakan. Sementara Pati sudah menunggu di luar dengan baju yang berantakan karena dikoyak Pak Security. Babi lalu pulang ke rumah dan mengguyur badannya dengan air dingin. Setelah itu Babi menggalau sambil minum-minum sampai ketiduran. Tak lama kemudian jendela digedor oleh Peti. Dia mengajak Babi untuk pergi ke salon dan merubah penampilan. Keesokan harinya, Babi pergi ke kantor dengan penampilan baru yang lebih cakep dan segar. Dia secara resmi memecat Cayo dan menyuruh Tiago untuk lebih berhati-hati dalam bekerja. Namun Tiago mengingatkan agar Babi tak terbawa emosi, karena kedudukan Cayo di perusahaan juga sangat berpengaruh. Babi lalu pergi ke kantor Marco untuk mengambil berkasnya yang ketinggalan dulu.
Di sini Marco terlihat salting, sepertinya dia menaruh rasa pada Babi. Di luar gedung Babi dihampiri oleh Chayo. Di sini Chayo meminta Babi untuk mendengar alasannya selingkuh. Tapi Babi tak sudi lagi bertemu Chayo dan malah membuat kegaduhan. Beruntung Marco segera datang dan memisahkan mereka. Marco dan Babi lalu pergi ke bar untuk minum-minum. Mereka mengobrol tentang mantan dan hal-hal non-formal lainnya. Namun Marco tiba-tiba pergi setelah melihat seorang wanita misterius yang terus memperhatikannya. Karena tak mau ada masalah, Babi memutuskan untuk segera pulang saja. Namun sesampainya di rumah, Babi mendapati semua perabotan sudah berserakan. Dia yakin kalau ini semua adalah ulah Chayo. Tak lama kemudian Tiago datang untuk membantu. Dia mencoba menguatkan Babi agar tak berlarut-larut dengan kegagalan pernikahannya. Setelah itu secara tak terduga Tiago mengungkapkan perasaan cintanya pada Babi. Mereka larut dalam suasana dan adu encun. Namun Babi segera menghentikan aksinya karena dia belum siap untuk menerima orang baru di hatinya. Karena batal kawin, Babi memutuskan untuk membeli kembali motor lamanya. Babi lalu pergi ke tempat geng motor gede yang bernama Hipsi. Mereka touring ke sebuah penginapan berkonsep alam yang cukup indah. Ternyata Marco sang hakim juga tergabung dalam geng motor ini. Rider wanita memang selalu mencuri perhatian. Begitu juga dengan ketua klub motor yang bernama Alexandre. Dia tertarik pada Babi dan mentraktirnya minuman mahal. Namun tiba-tiba Marco nyerobot antrian dan mengajak Babi pergi ke hotel yang sudah dia sewa. Setelah ngobrol ngalor ngidul, angin asmara menyambut dan membuat mereka larut dalam suasana. Namun tiba-tiba asisten Marco menelpon dan memintanya untuk segera ke kantor. Babi lalu menelpon Patty dan menceritakan kisahnya hari ini. Patty senang karena sahabatnya mulai bisa move on. Kocaknya di sini Patty menunjukkan kancut butut yang akan dia pakai. Ritual kancut butut ini memang selalu dilakukan Patty saat ingin hunting pria asing. Malamnya Babi tinggal sendirian di resort karena rider lain pergi makan di luar. Saat sedang bersantui di pantai, Babi dihampiri Marco yang baru selesai berenang. Babi bilang kalau dia menginginkan hubungan serius, jadi Marco bisa skip saja jika ingin main-main. Namun rupanya si Marco juga menyukai Babi, lalu mereka terlibat dalam perpusrengan duniawi yang mengugah hawa nafsu. Pagi harinya Marco pulang duluan karena harus bekerja. Sebelum riding pulang, Alexander mengingatkan agar berhati-hati dengan Marco, karena dia satu-satunya anggota yang tak pernah bergaul dengan rider lain. Tapi Babi tak peduli, karena dia terlanjur ketagihan dengan singkong gurih Marco. Di kantor, Babi mendapat email berisi video mesranya dengan Marco semalam. Pengirim email menyuruh Babi untuk menjauh dari Marco. Babi jadi curiga kalau wanita yang pernah menatap Marco di bar adalah pelakunya. Babi juga bercerita pada Patty tentang Tiago yang mengungkapkan perasaan padanya. Babi sebenarnya rada risih, karena tak ingin terlibat hubungan lebih dengan Tiago yang sudah jadi temannya sejak zaman tai kotok di Lebuan. Sementara itu Marco sedang galau karena Babi tak mau mengangkat telepon. Babi sendiri tak ingin diteror lebih dari ini, jadi dia memilih untuk menjauhi Marco. Sambil minum-minum, Babi mencoba membuka laptop milik Chayo dan ternyata sandinya cukup mudah. Setelah korek sana korek sini, Babi menemukan sebuah dokumen penting tentang kontrak impor perusahaan Chayo. Saat di kantor Babi memanggil Tiago dan menunjukkan anomali data keuangan dalam dokumen Chayo. Bukti impor semalam makin memperjelas kalau perusahaan Chayo terlibat dalam penggelapan dana. Tiago juga terlihat sangat panik, karena ternyata selama ini Chayo telah menipu mereka. Babi dan Tiago lalu berniat untuk melaporkan anomali ini pada pengacara mereka, agar mendapat solusi yang lebih cerdas untuk menyelesaikan kasus ini. Babi lalu mendapat kiriman bunga dari Marco. Di sini Tiago mengingatkan agar Babi tak gegabah dengan mendekati Marco. Bisa saja Marco berbuat jahat pada Babi dan mengacaukan penyelidikan hanya karena sakit hati. Namun lagi-lagi Babi tak menggubrisnya, bahkan sampai mengiyakan ajakan Marco untuk makan malam di rumahnya. Sambil menodongkan senjata, Tiagi mengakui semua rencananya untuk menghabisi Babi. Mulai dari menguntit sampai resort, hingga menabraknya di jalan. Di sisi lain Marco mencoba menghubungi Babi, namun ponsel Babi malah diambil oleh Tiago. Marco lalu ingat kalau GPS Babi bisa dilacak oleh Patty,
Jadi Marco menghubungi Patty dan meminta untuk diarahkan ke lokasi babi. Marco juga menelpon polisi terdekat untuk segera menuju ke TKP. Dari sini babi sadar kalau ternyata selama ini Tiago dan Cayo sekongkol untuk memanipulasi keuangan perusahaan. Tiago lalu menyuruh Cayo untuk menembak babi, namun dia merasa tak tega. Babi lalu berhasil memukul Cayo hingga pistolnya terjatuh. Sayangnya Tiago gercep mengambil pistol dan menodongkannya pada babi. Untung saja Marco segera datang dan bergulat dengan Tiago. Namun Marco malah tertembak di perut dan kini Tiago kembali mengendalikan keadaan. Tapi seorang polisi penyelamat datang dan menembak Tiago hingga meninggal seketika. Tiago dan Cayo diamankan oleh polisi dan mereka terbukti bersalah dalam kasus penggelapan uang. 6 bulan kemudian babi dan Marco terlihat sudah hidup bersama. Marco selamat dari kejadian itu dan akan melanjutkan kehidupannya bersama babi.